Lo kenapa ya? Berantem lagi sama cowok lu? Iya anjir, gue capek banget. Gara-gara apaan lagi sih? Ya, yang biasa gue cerita ke lu, biasanya gimana sih? Red flag begitu. Marah-marah lagi? Iya, gue dimarahin mulu. Ya lo ada di hubungan toksik deh. Masa sih? Emang lo gak tahu tanda-tanda hubungan toksik kayak gimana? Enggak. Gimana sih punya hubungan doang, tapi gak tahu hubungan toksik kayak gimana? Gimana tuh? Daripada lo nangis-nangis mulu, mending lo kasih tahu hubungan-hubungan toksik kayak gimana aja sih tanda-tandanya. Apa? Yaudah, tapi lo jangan nangis lagi kalau gue udah kasih tahu. Gak janji. Lebay banget sih. Yaudah deh. Tanda-tanda lo punya hubungan toksik nih ya. Biasanya tuh munculnya pelan-pelan tau ya. Tapi pasti rasanya berat banget di hati lo. Nih, ciri-ciri yang paling umumnya. Lo tuh pasti ngerasa lo dikontrol. Iya lagi. Lo dikontrol mulu ya? Iya. Disetir mulu gue. Lagian sih, dia pasti ngatur-ngatur hidup lo mulu. Dari kayak cara lo pakai baju, terus kayak apa yang harus lo lakuin, semuanya harus izin dulu sama dia. Bener lagi. Itu salah satu lo punya hubungan toksik ya. Yang kedua, manipulasi emosional. Dia sering buat mainin perasaan lo. Iya apa enggak? Iya. Kayak gini deh, bikin lo ngerasa bersalah, terus dari sesuatu yang sebenarnya bukan salah lo. Jadi kayak playing victim. I know. Ya, iya. Kayak gitu benar, kan? benar. Ya kan? Jadi kayak sebenarnya itu tuh salah dia, tapi dia tuh selalu bikin gimana pun itu caranya biar kayak kelihatannya tuh kayak Gue yang salah. Iya kan? Oke. Emang. Jadi kayak gimana ya? Dia tuh selalu pakai kata-kata manis buat nutupin perilaku buruk. Ya lagi. Meremehkan atau menghina lo terus-terusan. Bukan cuma bercanda, tapi kayak beneran suka ngerendahin lo gitu loh. Kayak ngecilin pencapaian lo, terus kayak ngebandingin lo sama orang lain, sampai ujung-ujungnya tuh kayak lo selalu ngerasa lo tuh kurang. Terus kayak setiap malam lo tuh ngerasa kalau gue tuh kurang apa ya, aku tuh kurang apa ya. Ya lagi. Dia malah banding-bandingin Iya kan? gue sama cewek lain. Lo dibikin ngebatin terus-terusan kan? Bener. Lo dibikin lo ngerasa kayak aku tuh buat kamu tuh kurang apa sih, sampai kamu tuh selalu kayak gini sama Overthinking aku. mulu gue. Emang itu hubungan toksik banget ya kalau ada kayak gitu. Terus kayak dia tuh nggak pernah mau lo salahin. Kalau ada masalah nih ya, dia selalu ngelempar kesalahannya ke lo. Jadi Iya, kayak bener. dia nggak mau banget salah gitu, jadi terus-terusan lo yang salah. Iya, jadi gue yang minta maaf kalaupun itu salah dia. Iya kan? Iya. Dia nggak mau tanggung jawab sama tindakan dia sendiri. Jadi dia maunya lo terus-terusan tanggung jawab. Itu hubungan toksik. Gak cuma itu ya, dia selalu punya cemburu yang berlebihan dan over possessive. Jatuhnya obses gak sih kayak gitu? Obses dong. Obses itu juga salah satu dari toxic relationship. Iya. Jadi bukan cuma cinta, bukan cuma sayang. Kayak maunya tuh lo tuh jadi bener-bener milik dia seutuhnya. Ego banget dong. Emang iya, ego tuh toxic. Kayak dia tuh nggak bisa percaya kalau lo tuh emang bener-bener setia sama dia. Dia harus tahu semua tentang lo ngobrol sama siapa, lo pergi sama siapa, lo kemana, pokoknya semua tuh dia tuh harus tahu. Over posesif ya. Over posesif itu, dan bahkan dia selalu ngecek HP lo. Ya apa enggak? Ya lagi, chatan kita juga dibaca. Dia nggak bisa chatan kita? Ngebaca. Serius? Serius? Marah gak? Marah. Marah kan? Marah. Terus pasti lo yang disalahin. Iya. Lo ngecek HP dia nggak? Pengen ngecek, tapi nggak boleh. Tapi nggak ngecek kan berarti? Nggak ngecek. Berarti selama ini lo nggak tahu apa-apa aja tuh yang ada di HP dia. Iya lagi. Berarti dia yang over posesif ke lo ya. Jangan kan lo selama ini nggak pernah posesif ke dia.
Terus dia ngebatasin hubungan lo sama orang lain. Pelan-pelan dia ngejauhin lo dari teman-teman lo. Dan gue juga ngerasain itu. Dia ngejauhin lo dari gue. Dia gak mau deket-deket sama gue. Jadi kayak hidup lo tuh dia terus. Iya lagi, inget gak yang waktu itu kita mau main? Iya. Dilarang sama dia. Iya, itu salah satunya ya. Gue kayak ngerasa semenjak lo sama dia nih ya, lo sama gue tuh jadi bener-bener gak ada waktu buat main. Bener-bener lo tuh sama dia terus, hidup lo tentang dia terus, semua tuh tentang dia. Bener lagi. Capek banget gue. Emang. Terus kayak gak cuma dari gue, dari keluarga lo juga. Bahkan orang yang support lo, itu juga dijauhin sama dia. Jadi dia maunya tuh kayak, lo tuh cuma bergantung sama dia doang. Termasuk keluarga gue dong. Iya. Kalau lo ngerasa kayak gitu sih ya, berarti lo ada di hubungan toksik. Lo ngerasa apa enggak? Ngerasa sih, cuman ngerasanya baru yang dilarang sama temen-temen aja. Nih, awal-awal emang sama temen doang. Kan kita nggak tahu ke depannya. Bisa jadi dia ngejauhin lo dari keluarga-keluarga lo. Jadi kayak lo sama dia terus. Obses banget. Jadi kayak lo cuma bergantung sama dia aja. Terus hubungan lo pasti penuh drama. Ya kan? Iya lagi. Iya. Jadi kayaknya nih ya, tiap hari ada aja masalah besar. Jadi lo tuh ada di siklus kayak berantem, minta maaf, berantem, minta maaf. Iya. Dan bener. pasti yang minta maaf lo terus. Iya, karena dia ngeliatnya tuh kayak kesalahan gue aja. Gue mau izin main nih. Gue mau izin main. Padahal gue gak main kan, udah 2 hari. Terus dia kayak, main mulu ngapain sih, mau kemana? Iya, padahal istrinya udah baik-baik kan ya. Iya, emang. Gue juga kayak gitu, gue juga pernah ada di hubungan kayak gitu ya. Dan gue sadar hubungan itu toksik tuh gak saat itu aja. Gue sadar itu beberapa bulan setelah gue putus. Di siklus berantem minta maaf itu, pasti sikap buruknya selalu berulang. Terus, pasti lo ngerasa capek secara mental ataupun emosional. Jadi, di hubungan tuh lo bukan ngerasa bahagia. Ngebatin gue. Ngebatin kan? Iya. Pasti lo ngebatin. Terus kayak lo pasti ngerasa cemas, lo ngerasa takut, bahkan lo lelah waktu sama dia, lo capek. Tapi lo belum bisa ngudahin hubungannya. Bener lagi. Kayak gue ngerasa, gue gak sayang. Emang gak bisa aja gue ngodahin. Gue ngerti kok. Terus dia juga pasti ngancam atau ngeintimidasi. Baik secara terang-terangan atau halus. Kayak, gini deh, kalau kamu ninggalin aku, kamu pasti nyesel bakal ninggalin aku nantinya. Iya sih, ada ngancem kayak gitu. Iya, jadi itu bikin lo tuh kayak ngerasa, lo tuh cemas, lo tuh takut, lo jadi kayak ngerasa, lo tuh takut ditinggalin sama dia. Padahal sebenarnya ditinggalin sama dia juga nggak ada apa-apanya. Bener. Iya kan? Bener. Emang. Tapi gue ada rasa takut, cemas. Iya. Gelisah. Padahal dia mah, ya elah. Ya elah. Nggak ada apa-apanya. Terus lo ngerasa kehilangan diri sendiri. Lo jadi lupa rasanya jadi diri lo sendiri tuh kayak gimana. Lo kehilangan diri lo sendiri ya. Bener. Karena gue dikontrol. Lo jadi lupa lo tuh sebenarnya siapa. Lo kehilangan mimpi-mimpi lo. Terus kebahagiaan lo. Bahkan semua pasti lo korbanin buat hubungan ini ya. Biar apa? Biar dia bahagia. Padahal sebenarnya lo gak dibikin bahagia sama dia. Bener lagi. Tapi gue fine-fine aja. Sebenarnya gak fine-fine aja, gue tau lo capek, cuma lo belum bisa ngudahin aja. Itu yang namanya toxic relationship. Terus hubungan gue toxic dong. Emang. Gini deh, daripada lo sedih-sedih, mending gue kasih games. Seru nih. Coba apa tuh? Ikutan ya guys. Jadi gampang kok. Kalau misalnya kalian nemuin 2-3 tanda ini muncul konsisten, itu berarti kalian ada di hubungan red flag. Hubungan sehat harusnya bikin kamu tumbuh, bukan hancur guys. Oke, jadi gampang ya. Lo cuma tinggal bilang ya atau enggak. Kalau lo kebanyakan bilang iya, berarti lo itu tanda-tanda lo ada di hubungan toksik. Kalian juga guys. Kalau kalian jawab enggak, berarti hubungan kalian belum mencapai hubungan toksik. Oke, gue mulai nanya ya. Pertanyaan pertama. Apakah lo sering ngerasa takut buat pasangan lo marah, bahkan untuk hal-hal kecil? Iya. Ya. Kedua, apakah pasangan lo sering ngebuat lo ngerasa bersalah atas sesuatu yang sebenarnya bukan salah lo? Iya. Ya. Yang ketiga nih guys, apakah lo ngerasa sulit jadi diri sendiri pas lo sama dia? Iya. Lo ya mulu ya. Lanjut deh. Yang keempat,
Apakah dia sering ngatur-ngatur keputusan kecil dan besar dalam hidup lo? Iya. Lanjut. Apakah lo merasa hubungan ini lebih sering ngebuat lo stres dibanding bahagia? Iya. Yang keenam, apakah pasangan lo selalu ngelarang atau ngebatasin lo berhubungan dengan teman ataupun keluarga lo? Iya. Ketujuh, apakah dia sering ngeremehin lo, perasaan lo, bahkan menyebut lo lebay atau terlalu sensitif? Iya. Wah, yai. Yang kedelapan, apakah lo sering ngerasa dia selalu benar dan lo yang harus minta maaf duluan walaupun dia yang salah? Iya. Kesembilan, apakah lo ngerasa terjebak tapi takut buat ngakhirin hubungan ini? Benar. Iya. Terakhir, apakah lo lebih sering ngerasa capek secara emosional daripada ngerasa ngedukung atau dicintai? Iya. Oke guys, aku bakal kasih tahu kalian cara baca hasilnya. Jadi, kalau kalian jawab iya 0-2 kali, hubungan kalian mungkin sehat, tapi tetap perlu komunikasi rutin ya guys. Terus kalau kalian jawab iya sebanyak 3-5 kali, ada tanda-tanda hubungan gak sehat tuh. Perlu serius ngobrol soal batasan dan kebutuhan lo. Kalau kalian jawab iya 6 atau bahkan lebih dari 6, besar kemungkinan hubungan ini toksik. Kayak tadi guys, perlu dipertimbangkan untuk menjaga jarak atau mencari bantuan ke orang lain. Terus gimana? Tadi kan gue banyak banget tuh jawab iya. Tipsnya gimana nih? Lo tadi udah banyak banget sih jawab iya sih, bahkan udah lebih dari 6 kali. Jadi gue harus ngasih tau lo tipsnya biar lo cepet sadar dan ngejauh dari hubungan toksik lo itu. Apaan tuh tipsnya? Jadi yang pertama, kenali dulu siapa diri kamu dan apa yang kamu butuhin. Guys, kalau kamu tahu apa yang kamu mau, apa batasan kamu, dan apa yang kamu hargai, kamu lebih susah dimanipulasi guys. Orang yang kuat secara emosional biasanya lebih kebal dari toxic relationship. Jadi kalian butuh pendirian di diri kalian sendiri guys. Kalian perlu benteng. Oke, buat yang kedua, jangan abaikan red flags kecil. Kalau ada sesuatu yang bikin kamu gak nyaman dari awal, kayak terlalu ngatur, posesif, ngeremehin, jangan dibela-belain. Awal hubungan harusnya terasa ringan dan nyaman, bukan berat. Lanjut guys, kasih batasan sejak awal. Misalnya gini, aku butuh ruang untuk temen, keluarga, atau aku gak suka diatur soal kerjaan atau hobi aku. Orang yang sehat atau pasangan yang sehat bakal menghormatin batasan kamu, bukan marah atau ngontrol kamu guys. Oke, perhatikan sikap dia saat konflik. Orang toksik biasanya marah berlebihan, manipulatif, atau malah gaslighting. Bikin kamu ngerasa bersalah terus-menerus. Orang sehat akan mau ngobrol, dengan dengerin pendapat lo, dan cari solusi bareng-bareng. Itu pasangan yang dewasa guys. Terus juga jangan kegoda sama kata-kata manis doang. Lihat tindakannya, bukan cuma janji. Orang toksik lebih sering jago buat ngomong manis, janji-janji manis, tapi nggak ada perubahan. Bahkan nggak ada bukti nyata. Jadi cuma omongan doang gitu. Cuma sebatas buat didengar. Terus dengerin pendapat orang terdekat. Kadang teman atau keluarga bisa lihat sesuatu yang kita sendiri nggak sadar. Kita nggak tahu. Kalau banyak orang yang sayang sama kita, ngerasa ada yang aneh dari pasangan kita, dengerin. Iya guys, jadi kadang kita tuh butuh juga pendapat dari orang lain. Jadi hubungan tuh emang sih ngejalanin kita doang. Cuman kan gak sepenuhnya kita sadar ya hubungan kita tuh toksik apa enggak. Kayak tadi, dia gak sadar kalau hubungan dia tuh toksik guys. Makanya lo juga perlu saran dari gue sebenarnya. Terus belajar nyaman untuk diri sendiri guys. Kalau kamu bisa bahagia tanpa pasangan, kenapa enggak? Kamu gak akan gampang bertahan di hubungan jelek cuma karena takut sendirian. Guys please deh, laki-laki gak cuma satu kok. Ya kan ya? Bener tapi gak mau diudahin. Terus percaya sama insting lo. Kalau lo ngerasa ada yang gak bener, gak beres nih. Bahkan kalau gak bisa dijelasin pakai logika,
itu udah cukup alasan buat jaga jarak. Jadi guys, pesan dari gue, jangan pernah takut buat ninggalin pasangan toksik. Atau kayak kalian takut kalau kalian tuh bakal sendirian, kalian bakal jomblo. Guys, laki-laki gak cuma satu. You deserve better guys. Karena kalian tuh berharga. Kalian cantik, kalian ganteng, kalian tuh pokoknya pantas buat dapat pasangan yang lebih dari pasangan kalian sekarang nih, yang kalian ngerasa toksik. Yang mau lo sampein nggak? Menurut gue sih cukup sampai sini aja ya, karena gue juga ngerasa kayak gue nggak sadar kalau hubungan gue toksik. Gitu sih. Jadi kapan mau mutusin pasangan lo yang toksik itu? Ya udah guys, segitu dulu dari kita. Jangan takut buat ninggalin hubungan toksik. Apa ya? You deserve better. Bye bye.